Iman hijrah jihad kan begitu. Dan sampai pesan-pesan dakwah kita. Itu seluruh penduduk negeri kafir itu adalah penduduknya kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel HWI 19, jumpa lagi pada kesempatan ini dalam acara ngobrol penyejuk iman. Ini kita mau bicara lanjutan nih dengan dua sahabat kita yang pada kesempatan lalu kita sudah berbincang, tapi berhubung durasi hari ini kita lanjutkan masih bersama Mas Ustadz Farel sebagai Sekretaris Umum Yayasan Hubul Waton Indonesia 19. Siap. Dan kemudian juga seorang aktivis mantan ex, biar nggak kembali nih, kita pertegas mantan ex Mujahid Indonesia Timur, MIT, yang sekarang lagi lumayan viral nih. Tapi bukan mantannya ya, tapi di MIT-nya. Iya. Dengan Kalau mujahid tetap mujahid Ustaz ya. Iya, insya Allah begitu. Insyaallah. Dengan Mas Andi Ripan alias Afif. Alias banyaklah alias ya. Kita ke Andi Ripan dulu nih ya. Kemarin kalau di dalam obrolan kita, antum bilang begini, saya dulunya di dunia preman, gitu kira-kira gitu ya. Terus pada puncak sebuah kesalahan-kesalahan yang banyak gitu, mencari jalan bagaimana melakukan katakanlah semacam penebus dosa itu ya, membersihkan diri. Kemudian ketemulah ya dengan satu komunitas yang kemudian dianggap cocok gitu, yaitu dengan cara ya untuk menebus dosa satu-satunya jalan adalah dengan jihad. Dalam arti kata jihad itu jihad dalam makna kital ya. Itu adalah seperti itu. Saya ingin ada cerita yang lebih detail nih, Mas Andi Ripan ya. Kira-kira secara detailnya doktrinnya tuh kayak apa, sehingga kemudian antum antara sadar dan tidak sadar pada akhirnya berada di dunia ekstrim. Seperti apa itu? Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang Ustaz berikan kepada saya untuk
berbagi pengalaman ya. Ustaz. Iya, dan santai aja, ini bukan BAP. Oh, BAP sifatnya tegang gitu Iya. ya. Waduh. Jadi memang apa namanya, salah satu doktrin yang paling berpengaruh ya di pribadi saya sendiri itu karena yang kemarin saya sampaikan, karena saya sudah terbiasa dengan hal-hal yang kekerasan ya, Ustaz, ya. Hal-hal yang keras. Iya. Kemudian setelah paham, saya juga didoktrin dengan kekerasan juga, Iya. kekerasan juga. Tapi dalam sisi lain gitu, yang kekerasan yang dibalut dengan agama. Iya. Agama. Nah, kenapa sampai saya itu terlalu bersemangat untuk berperang? Iya. Berperang. Karena yang pertama itu ketika saya ikut kajian, mau itu di pengajian yang tatap muka, Sifatnya eksklusif ya. sifatnya eksklusif. Itu yang dikaji ayat-ayat perang, Ustaz. Ayat perang ya. Ayat-ayat perang. Ayat kital ya. Ayat-ayat kital. Nah, setelah diberikan materi kajian ayat-ayat kital, setelah selesai kita diperlihatkan video-video perang dari Suriah. Dari Suriah. Video-video perang Suriah. Cocok lah itu ya. Nah, cocok. Nyambung gitu ya. Iya, terus Sampai itu teman-teman itu sampai ada yang bilang, ini kalau kita udah panas begini, ada aja masing-masing kita pegang AK-47 udah kita selesai, berangkat kita. Saking semangatnya, Saking semangatnya. saking semangatnya. iya, iya. Berangkat untuk perang apa berangkat Nah, untuk menguasai wilayah gitu? Berangkat untuk menyerang gitu. Tapi di situ ya, saya pribadi pemikiran saya itu nggak pernah berpikir untuk menang, nggak pernah berpikir untuk menguasai wilayah. Yang saya paling yang paling saya inginkan itu ya nyerang aja. Nyerang aja. Kemudian sampai mata ya kan, sampai mati gitu, syahid. Benar. Jadi gini, kalau artinya ketemu dengan dunia background latar belakangnya itu memang kekerasan. Ya. Kemudian ketemu dengan satu komunitas yang dengan dalil-dalil agama Ya. semacam mengakomodir apa yang menjadi dunia antum sebelumnya. Tapi kan perspektifnya kan lain. Ini perang. Perang itu kan ada musuhnya. Ya. Yang antum anggap musuh siapa waktu itu? Nah, untuk musuh kan kita di dalam kajian-kajian yang saya ikuti itu, Iya. khususnya kajian dari Ustadz Aman ya, Iya. Ustadz Aman Abdurrahman. Ya, salah satu musuh yang paling dekat sama kita itu ya pemerintah. Kan pemerintah Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia lah ya. Ya, khususnya itulah karena kita kan, saya pribadi ada dulu itu berpikirnya saya berada di Indonesia gitu. Iya, pemerintahnya yang dimusuhi pemerintah Indonesia lah. Nah, pemerintahnya. Kenapa kok pemerintah yang dimusuhi? Nah, Pemerintah salah apa emang? karena setahu saya ya doktrin yang saya pahami dulu, atau ideologi yang saya pahami dulu, Iya. itu di dalam kajian seri materi tauhid, Iya. buku Ustadz Aman Abdurrahman, itu ada kajian tentang makna la ilaha illallah dan rukun-rukunnya, Ustadz. Iya. Nah, rukun-rukunnya. Nah, dari situ salah satu rukunnya kan an-nafi atau meniadakan. Iya. Meniadakan. Nah, dalilnya itu di surah Al-Baqarah itu kan, Ustaz. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Iya. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lam fisama laha. Iya. Nah, dari ayat ini sampai ada, kalau nggak salah sih masih Ustadz Aman yang bilang, jadi sebelum kita beriman kepada Allah, maka kita harus kufur dulu terhadap togut gitu. Dan Ustaz. togutnya itu? Nah, togutnya itu salah satunya pemerintah. Oh gitu. Gitu, Ustaz. Makanya dijadikan musuh lah. Nah, pemerintah makanya itu. dijadikan musuh. Ya khair. Jadi ya kita mengerti alurnya. Ya mudah-mudahan pemirsa juga bisa mengerti alurnya.
itulah salah satu doktrin yang disampaikan sehingga melahirkan orang yang seperti pernah antum lakukan dan banyak orang melakukannya sehingga menimbulkan keonaran karena tidak menempatkan ayat-ayat Allah itu pada tempat yang semestinya, gitu kan. Tapi ya artinya begini, antum melakukan hal ini karena bertemu, ya kan, bertemu artinya apa yang diinginkan dari merasa banyak dosa, kemudian diinginkan inilah salah satu cara yang paling efektif untuk menghapus seluruh dosa. Itu ya. Benar. Mungkin kalau ada ayatnya yaghfir lakum dzunubakum. Ya, wis semua dosa habis sudah. Kemudian masuk surga bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Padahal di situ banyak problem yang harusnya dilakukan. Itu yang membuat antum ya terbelakang seperti itu ya. Benar. Oke, saya ke Mas Farel ini ya. Artinya HWI kan menangani orang-orang yang tadinya latar belakangnya seperti ini ya. Ini cerita latar belakang dari Andi Rifan ya. Bukan sekarang juga begitu. Saya yakin insya Allah sekarang sudah berpaham yang lebih baik, yang tawasud lah ya, yang tawasud yang kita tidak menyalahkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran pasti benar, tapi bagaimana cara kita mengamalkannya, bagaimana cara kita mempraktekannya, tentunya kita tidak bisa hanya tekstual. Ya, teksnya seperti itu, tapi banyak yang harus kita kaji. Nah, sekarang HW itu paling tidak berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Betul, ya. betul. Kita bukan sekedar berinteraksi, tapi dengan segala sikoh kita, rasa percaya kita kepada ikhwan-ikhwan yang ingin berada pada bergabung di HWI dengan paham yang wasatiyah ini kemudian bagaimana nih HWI gitu kan, kemudian dengan kemarin disebut ada rumah ada bengkel rohani, terus bagaimana muatan-muatannya, bagaimana mengayomi orang-orang yang seperti cerita dari Mas Rifan. Ini kan salah satu contoh, mungkin ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Ustaz, kita di sini memang benar-benar bersinergi, bekerja sama dengan sekuat tenaga kita yang ada di anggota kita, di anggota HWI 19 ini. Memang memperhatikan teman-teman yang mau bergabung dengan kita, Ustaz. Artinya memang mereka sudah open dulu. Ketika mereka udah open, udah bismillah mau gabung dengan kita, ya kita juga berusaha untuk memaksimalkan diri, memaksimalkan potensi yang ada di HW ini untuk menampung mereka, menyampaikan aspirasi dari ikhwan kita ya. Jadi ketika sudah masuk di sini ya apa-apa yang menjadi kebutuhan beliau dari ya keluarganya ya kita berusaha untuk memenuhi saja, memenuhi dari dalam hal jasmaninya ya. Rohaninya juga ada nanti kan, ada beliau yang sebagai bengkelnya, karena beliau juga nanti ketika ada permasalahan artinya kita juga punya pakarnya lah, punya pakar, karena di dalam keanggotaan HW ini banyak terdiri dari berbagai macam background, Zat. Mereka juga ada yang keluar dari majelis ulamanya ada ya? Dari majelis ulamanya ada, karena pembina kita juga dari majelis ulama dari ketua Bogor ini. Ketua pembina Kiai Mufti Ali saja. Ya. Beliau juga menjadi pembina di sini. Anggota-anggota kita juga ada yang lulusan pesantren, lulusan sekolah-sekolah yang terkenal, artinya mereka punya potensi yang bagus, Ustaz. Yang nantinya ketika memang HW ini sudah siap, maka kita akan benar-benar berdayakan mereka dalam hal dari sudut kemampuan mereka, potensi mereka. Karena di sini ada seksi pendidikan nantinya, Kismun pendidikan ya, Kismun tarbiyah. Kemudian di situ nanti ada seksi iktosidiyah, ekonominya, sosialisasinya, sosialnya. Kita udah lengkapin itu semua. Jadi kalau kita sudah
benar-benar siap, maka nanti HWI insya Allah akan semakin kuat Zat, untuk Amin. untuk bisa bersinergi dengan teman-teman yang mau bergabung dengan HWI. Itulah yang disediakan HWI, bagaimana menampung Ya. teman-teman yang punya kesadaran Ya, pada tingkat-tingkat yang sampai pada Islam yang wasatiyah itu. betul Zat. Saya kembali ke oke, sangat luar biasa. Saya kembali ke Mas Ripan ini, ya Andi Ripan. Berapa lama antum didoktrin? Berapa lama antum mengikuti, katakanlah kalau bukan doktrin melalui kajian, sehingga sampai pada titik di mana punya sikap yang seperti tadi antum sebutkan? Itu berapa lama kira-kira itu? Kalau untuk dari awal sampai puncak semangatnya itu Ustaz ya. Itu 2015 akhir sampai 2017 tuh Ustaz. 2 tahun lah ya. Puncaknya. 1 tahunan lah ya. 1 tahunan. Itu terus itu ya. Itu terus. Artinya satu pertemuan yang istimroriyah, yang terus kontinu, dibina dan sebagainya. Iya. Nah, oke, di situ. Tadi kita tahu bagaimana bentuk isi atau madahnya, materinya, kemudian bagaimana prosesnya. Nah, saya ingin tanyakan lagi satu hal. Kapan antum punya titik balik sehingga menyadari gitu, oh saya ini dari dunia yang keras gitu kan, yang tidak punya nilai agama, kemudian ingin kembali kepada satu komunitas yang punya paham agama, tapi kemudian terpapar dengan hal-hal yang sifatnya ekstrim. Nah, ada nih titik kesadaran. Kesadaran ini bukan, wah kalau gitu saya kembali lagi lah ke dunia preman, bukan. Tapi saya mau kembali kepada Islam, tapi Islam yang bersifat wasatiyah. Titik baliknya itu kapan? Dan apa yang menyebabkan antum punya titik balik kayak gitu? Baik. Iya. Ada motivasi apa gitu ya? Jadi awal dari ininya titik balik ya. Itu 2018 awal, sekitar bulan Mei, waktu kerusuhan Mei, kerusuhan Makobrimob tuh Ustaz. Iya. Kerusuhan Makobrimob, qadarullah. Antum pelaku juga ya? Saya termasuk yang berpasti-pasti lah. yang di dalam juga. Iya, iya. Terus Nah, Ikut meramaikan ini ceritanya. waktu itu yang saya rasakan memang semangat saya itu berada di puncak Ustaz. ya. Berada di puncak. Dan ketika ternyata teman-teman di sana itu nggak sesuai dengan apa yang mereka, apa yang mereka sampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Gitu. Banyak Realisasinya sekali. berbeda, realisasinya. Banyak ya, benar. Dari situ saya berpikir, kok seperti ini kan? Iya. Kok seperti ini? Cuma waktu itu saya masih diamkan semuanya. Dan qadarullah ketika kerusuhan Makobrimob selesai, ikhwan-ikhwan Napiter semua dipindah ke Nusa Kambangan. Iya. Dan dari situ saya masih belum merasa belum sadar lah gitu. Belum merasa bersalah. Belum merasa bersalah. Pokoknya Saya bener-bener- sing bener sendiri lah ya. Yang paling benar dewe gitu. Iya. Nah, akhirnya setelah saya dipindah ke Gunung Sindur waktu itu Ustaz, Iya. ke Gunung Sindur, dan dari situ saya berpikir, saya lihat kebanyakan teman-teman atau ikhwan-ikhwan itu mereka berani berbuat, tapi ketika ketika muncul masalah, mereka cuci tangan, Tidak bertanggung jawab. tidak berani bertanggung jawab, gitu, tidak berani bertanggung jawab. Dan di sini saya berpikir, ada apa kan? Ada apa? Karena ketika mereka melakukan perbuatan ini, kemudian dia tidak mau bertanggung jawab, akhirnya teman-teman yang lain yang kena, Iya. gitu. Teman-teman yang lain yang kena. Padahal dia mungkin di situ sebagai figur juga ya. Nah, Itu salah satu yang menjadi titik Itu balik salah akhirnya. satu. Benar Akhirnya jadi sebuah evaluasi ya. nah benar Ustaz. Terus cepat bertemu juga dengan artinya ada paham pembanding Nah, gitu ya. waktu itu baik Ustaz. Setelah saya mulai banyak lah, ibaratnya itu pergolakan batin lah Ustaz ya. Iya. Pergolakan batin. Qadarullah waktu itu sekitar
tahun 2020 kalau nggak salah. Iya. Nah, saya waktu itu ada kegiatan ini juga diskusi. Iya. Kalau dulu diskusi sama Ustaz Aris. Oh gitu ya. Oh, gitu ya. Di mana itu? Itu Di waktu itu Gunung masih Sindur ya? di Gunung Sindur. Oh, di Gunung Sindur. Di Gunung Sindur. Setelah diskusi, saya diberikan buku yang ditulis sama Ustaz Haris ya. Iya. Yang judul bukunya itu Hijrah dari Radikal Pada moderat. kepada Moderat. Nah, dari situ saya baca, ternyata banyak sekali hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang saya pahami dulu, Ustaz. Salah satunya itu yang paling saya ingat, saya kan beranggapan kalau Densus 88 khususnya ya, Iya. khususnya atau aparatur negara dah, Iya. itu adalah musuh. Iya. Karena apa? Kenapa sampai saya menganggap mereka musuh? Karena saya merasa mereka orang-orang yang terdepan untuk memberantas mujahidin gitu. Iya. Para pejuang-pejuang Islam. Iya. Orang-orang yang menginginkan tegaknya syariat Islam. Nah, makanya saya sangat benci sama aparat negara tuh. Khususnya Densus 88. Nah, setelah saya baca, kaji lagi buku-buku Ustaz Haris kan, ternyata bukan Densusnya yang salah. Karena ada pelanggaran hukum dari kita ya. Nah, karena saya dan khususnya saya pribadi melakukan kegiatan yang melanggar wilayah hukum Indonesia, hukum yang ada di Indonesia, akhirnya saya ditangkap gitu kan, Ustaz. Oke. Nah. Oke, sampai di situ. Iya. Itu salah satu ya. Itu salah satunya. Ada yang lain kan? Nanti kita sambung. Ini Banyak berarti iya, ini. ini ada Episode-nya ya. ada mungkin episode terakhir nanti. Iya. Dan terima kasih Akhan Diripan ya. Ini menjadi PR besar buat HWI dalam memanage ya. 19 ya. Termasuk juga kerja besarnya sekretaris HWI. Iya, betul. Oke, jazakallah khair ya. Kita sambung nanti pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi pencerah ya, mencerahkan kita semuanya dan mencerahkan para Generasi penonton yang ada di di pencintanya channelnya HWI. Baik, kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.